my channel. Nggak kerasa udah 400.000 subscriber aja ya lor. Mbak Yani dan tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nontonin konten kita. Di video kali ini, Mbak Yani akan menceritakan sebuah film berjudul The Last Warrior rilisan tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang dengan sengaja dipindahkan ayahnya ke dunia lain dalam beberapa waktu karena setelah dewasa dia akan dibutuhkan di dunia aslinya untuk menghilangkan kutukan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di sebuah dunia lain, penyihir jahat bernama Farfara sedang memburu kesatria Alyosa, orang yang diyakini sebagai pahlawan terakhir. Farfara menyihir kesatria itu menjadi batu dan dilemparnya ke dalam laut bersama para kesatria lain yang telah dia sihir. Sementara kuda yang ditunggangi Alyosa berubah menjadi pria tua bernama Volkvi. Dan pria tersebut memilih kabur dengan terjun dari tebing sebelum dirubah menjadi batu juga. Sementara di dunia manusia, tepatnya di Moskow, terlihat Ivan, tokoh utama kita di film ini. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang berprofesi sebagai pesulap gadungan. Kenapa Mbak Yani bilang gadungan? Sebab dia sebenarnya tidak memiliki bakat apa-apa tentang hal yang berbau magis. Suatu malam dia yang akan pulang setelah seharian kerja didatangi wanita tua yang tiba-tiba mengatakan bahwa dia melihat Ivan masuk ke dunia lain dan menemukan kematiannya. Ivan yang tak percaya dengan ucapan wanita tua ini meresponnya dengan berpura-pura menjadi seorang magician, setelah itu pergi. На одну пенсию 6000 рублей. Di rumah, Ivan bertemu dengan Galia, asisten rumah tangga dia yang sedang duduk santuy menonton TV. Di sini Ivan sempat kesal karena Galia membeli pembersih lantai otomatis tanpa sepengetahuan Ivan. Тебе не стыдно 5000 за уборку брать? Keesokan harinya, Ivan yang bekerja kembali melakukan kebohongan yang kali ini pada kliennya. Ivan berbohong dengan mengatakan jika suami si klien selingkuh. Спасибо. Совет да любовь. Selanjutnya, Ivan menemui klien satunya lagi di rumah sakit. Di sini klien meminta tolong kepada Ivan untuk menyadarkan anaknya yang sudah lama terbaring koma. Namun kali ini Ivan tidak tega untuk berbohong. Dia akhirnya menolak pekerjaan ini dengan alasan harus segera pergi karena ada klien lain yang sudah menunggu. Di sini Ivan juga teringat akan kisah masa lalunya, di mana ketika dirinya masih berada di panti asuhan, dia pernah dibully oleh teman-temannya dengan dimasukkan ke dalam lemari. Di dalam, Ivan yang terkunci dari luar menemukan sebuah jarum yang kemudian dia gunakan untuk membuka pintu serta membalaskan dendamnya kepada teman-temannya yang nakal. Sejak saat itu, Ivan menggunakan jarum tersebut sebagai jimat keberuntungannya. Dan sekarang Ivan yang berada di coffee shop mall didatangi oleh beberapa pria yang mana salah satunya adalah suami dari klien pertama. Ivan yang tak mau tanggung jawab dengan perkataannya tadi pagi memilih untuk melarikan diri. Dia lari dan masuk ke sebuah wahana air, dan disinilah Ivan mengalami keajaiban dengan dia yang masuk ke portal dunia lain. Di sini Ivan bertemu dengan Vi. Ivan merasa bingung melihat keanehan-keanehan yang ada di dunia Belogori. Kemudian Vi mengatakan jika Ivan merupakan anak dari Ilya Muronka yang sengaja disembunyikan ke dunia lain. Dan menurutnya, hanya Ivanlah yang dapat menyelamatkan Belogori dari kutukan penyihir Farfara. Pria tua itu lalu memberikan cincin milik ayah Ivan. Dan tepat ketika Ivan memakai cincin tersebut, Vi jadi menghilang karena terkena panah dari pasukan penyihir.
Меня здесь вообще что не было. Ivan kemudian tertangkap dan dibawa ke sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Dobrynya. Di sini, raja memperkenalkan diri sebagai sahabatnya ayah Ivan. Di ruangan tersebut juga terdapat patung Ilya yang Ivan tidak mengetahuinya. Sang raja kemudian menyuruh istrinya untuk mengantar Ivan ke kamar tamu. Namun ternyata Varvara malah memenjarakan Ivan di sel bawah tanah tanpa sepengetahuan raja. Di dalam penjara ini, Ivan bertemu dengan tahanan lain bernama Koschei yang tubuhnya telah dimutilasi dan dibekukan. Koschei ini ternyata tahu identitas Ivan. Di sana, Koschei juga bercerita jika dirinya adalah orang yang telah membunuh gurunya sendiri dan mengambil pedang Cladentes milik sang guru. By the way, Cladentes merupakan satu-satunya benda yang dapat membuka portal ke dunia lain. Koschei sendiri telah menggunakan pedang tersebut untuk menjadi abadi, namun karena sebab pertengkaran, pedang itu pun akhirnya hilang. Dia pun percaya jika Ivan benar-benar putra Ilya, maka dia dapat menemukan pedang tersebut dan menggunakannya agar dia dapat kembali ke bumi serta menghilangkan kutukan-kutukan yang mengenai para kesatria di bumi ini. Nah, selama Koschei bercerita, seorang penyihir yang bernama Baba juga terlihat sedang dimasukkan ke dalam penjara. Namun di sini Baba sudah membawa Vasilisa, gadis yang menjelma menjadi katak, sehingga Baba dapat dengan mudah kabur dari sana dan menyelamatkan Koschei serta Ivan. Mereka yang baru kabur ketahuan karena Ivan menjatuhkan salah satu barang yang dibawanya. Sehingga pertarungan antara mereka dan para penjaga pun terjadi dan untungnya mereka berhasil lolos. Di sisi lain, Varvara yang mengetahui Ivan kabur paginya langsung bilang ke suaminya jika Ivan telah berkhianat dengannya dengan sengaja masuk ke penjara dan menyelamatkan Koschei. Raja yang percaya pun merasa bersalah kepada patung sahabatnya karena tidak bisa merawat Ivan dengan baik sedari kecil sehingga saat besar dia menjadi penjahat. Masih di dunia Belgori, Ivan dan kawan-kawan yang kabur menggunakan rumah berkaki ayam milik Baba kini berhenti di sebuah hutan. Tapi tak lama rumah berkaki ayam tersebut hilang karena Ivan yang disuruh mengambil sebuah ramuan tidak sengaja membakarnya. Awalnya Baba sangat marah dengan Ivan, namun marahnya tak berlangsung lama setelah dia mengetahui jika Ivan ini adalah anaknya Ilya. Selanjutnya dengan dipandu Koschei, OTW-lah mereka menuju Pegunungan Putih di mana pedang Cladentes disembunyikan oleh ayah Ivan. Sesampainya di sebuah rawa, Koschei menyuruh Vasilisa untuk menjadi umpan monster penghuni rawa. Namun pada akhirnya si monster mengetahui jika Vasilisa adalah orang yang dikutuk menjadi katak. Dan Koschei juga segera muncul dan menyampaikan maksudnya, yaitu meminta bantuan monster rawa untuk menyeberangi sungai kematian. Namun karena monster rawa menolak, Baba akhirnya merubah diri menjadi wanita seksi untuk memikat hati monster. Cara tersebut berhasil membuat monster rawa mau membantu mereka untuk menyeberangi sungai kematian. Tak lama setelah mereka pergi, Ratu Varvara sampai di rawa tadi dan terus mencari jejak Ivan. Mereka yang dicari sekarang telah sampai di sebuah gua yang dihuni oleh raksasa jahat. Dengan sangat hati-hati mereka melewati gua tersebut. Namun tanpa sengaja nih, HP Ivan berbunyi yang membuat raksasa balik badan dan melihat mereka. Raksasa itu pun mengamuk. Di sini Ivan yang menyadari jika raksasa itu wanita memutar sebuah lagu dan seolah-olah menyanyi yang membuat raksasa tersebut senang dan menari. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Singkatnya, sampailah mereka di sungai kematian yang dihuni oleh ikan-ikan ganas. Saat itu monster rawa yang ditugaskan mengeringkan air segera turun ke sungai. Namun pada kenyataannya si monster malah diserang oleh ikan ganas di sana.
Karena monster rawa gagal, mereka pun bingung akan melewati rute yang mana lagi. Dan di sini juga terjadi sedikit pertengkaran antara Koschei dan Baba. Dalam situasi ini juga Ivan jadi mengetahui jika Vasilisa adalah manusia yang dikutuk menjadi katak oleh Varvara bersama keluarga dan penduduk desa lainnya. Karena Varvara cemburu dengan Vasilisa yang berhasil menarik perhatian Dorbrinya. Desa yang mereka tinggali juga dikutuk menjadi rawa. Dan lagi-lagi hanya pedang ajaiblah yang bisa menghilangkan semua kutukan dari Varvara. Baba yang kasihan dengan Vasilisa meringankan kutukan dia dengan membuatnya agar sesekali dapat berubah wujud menjadi manusia. Dan sekarang Ivan yang tahu Vasilisa sedang sedih mencoba menghiburnya. Dia kemudian memberikan seekor kelinci yang ada di sana kepada Vasilisa. Namun sayangnya ternyata kelinci itu adalah Varvara. Saat itu juga pasukan Varvara datang dan mengepung mereka. Di sini Ivan dan kawan-kawan segera kabur dengan terjun ke sebuah sumur. Karena terkena air, Baba kembali berubah menjadi penyihir. Di sini monster rawa merasa sedikit kecewa. Namun walaupun begitu, dia tetap mau menolong mereka dengan cara menghisap habis air sumur. Saat sumur sudah kering, Ivan dan kawan-kawan segera kabur melalui celah-celah batu. Di sini Baba juga meminta maaf kepada monster rawa karena telah membohonginya. Kemudian monster rawa mencoba menghadang Varvara, namun sayang dia malah dikutuk menjadi batu. Di sisi lain Ivan dan kawan-kawan akhirnya berhasil keluar. Dan saat mereka sedang melewati tepi tebing, Baba yang bersin tak sengaja menjatuhkan beberapa bongkahan batu. Di sini Koschei yang ditolong Ivan tak mau berterima kasih karena menurutnya dia adalah manusia abadi yang tidak membutuhkan pertolongan manusia lain. Namun beberapa saat kemudian karena hari sudah malam, mereka memilih untuk beristirahat. Nah, di sana Ivan yang ngebercandain cara hidup katak membuat Vasilisa tersinggung. Ivan lalu mencoba meminta maaf kepada katak yang ternyata itu bukanlah Vasilisa. Di belakang, Vasilisa yang melihatnya pun hanya bisa tertawa. Sebagai permintaan maaf, Ivan memberikan jimat tanda keberuntungannya kepada Vasilisa. Keesokan harinya, mereka yang akan kembali melanjutkan perjalanan diserang oleh Varvara bersama pasukannya yang pada akhirnya Ivan, Koschei, dan Baba tertangkap. Sementara Vasilisa yang hampir jatuh dari tebing berhasil selamat berkat jimat milik Ivan. Varvara dan pasukannya membawa mereka ke tempat di mana pedang ajaib itu disembunyikan. Di sana Varvara memaksa Ivan untuk mencari pedang Cladentes. Mau tak mau, Ivan harus melakukan itu. Ivan kemudian random mengambil pedang yang ada di sana, namun ternyata yang dia ambil hanyalah pedang biasa. Kemudian Varvara yang marah menyuruh Ivan dengan kekerasan untuk tetap mencari pedang tersebut. Dan saat Ivan berusaha melawan dengan mengambil sebuah kayu, tiba-tiba saja kayu tersebut berubah menjadi pedang Cladentes. Ivan kemudian melepaskan ikatan Koschei dan Baba. Setelah itu, dia juga memberikan pedang Cladentes kepada Koschei, karena menurut dia hanya Koschei lah yang dapat membantu dia kembali ke dunia manusia. Di waktu yang sama, Dorbrinya datang. Ivan yang kesal dengan Varvara mengatakan kepada Dorbrinya bahwa Varvara jahat. Namun ternyata dari awal mereka sudah merencanakan ini. Bahkan Koschei juga berkhianat karena ternyata dia bersekutu dengan Varvara. Koschei dan Dorbrinya bersepakat untuk saling menukar pedang ajaib dengan kristal ajaib. Tapi di sini Dorbrinya ternyata mengingkari kesepakatan mereka dengan memberi Koschei kristal palsu karena sebenarnya Dorbrinya ingin hidup abadi seperti Koschei. Saat itu juga Vasilisa yang baru sampai sana langsung menyerang Dorbrinya sehingga membuat pedang ajaib terlepas dan segera diambil oleh Ivan. Vasilisa sangat berharap Ivan dapat mengalahkan Dorbrinya. Namun pada kesempatan ini, Ivan malah menggunakan pedang tersebut untuk membuka portal kembali ke dunianya. Vasilisa yang kecewa langsung melemparkan jimat Ivan ke dalam portal.
Sesampainya di rumah, Ivan yang gelisah dengan keputusannya membuka foto-foto yang dia ambil bersama Vasilisa, Baba, dan Koche. Setelah itu, dia mendapat telepon dari manajer untuk mendatangi final pertandingan sulap. Ivan yang merasa dirinya lebih dibutuhkan di dunia Belogori memilih pergi ke mall dan memasuki seluncuran yang pernah membawanya ke portal dunia lain. Sayangnya cara itu tidak berhasil, dan karena tindakannya menerobos ke kolam renang, Ivan akhirnya ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Nah, di dalam sel Ivan bertemu dengan pria tua yang mengaku bisa membuat Ivan masuk ke dalam dunia lain kembali menggunakan tongkat ajaib miliknya. Namun karena tongkat itu disita oleh polisi, Ivan mencoba membantu mengambilnya dengan mengelabuhi petugas. Pria itu juga memberikan Ivan sebuah ramuan yang dapat dia gunakan untuk menyelamatkan seekor naga yang nantinya naga tersebut bisa menyelamatkan Ivan. Kini portal telah dibuka. Ivan segera mengambil pistol milik polisi sebelum akhirnya dia masuk ke dunia lain. Sekarang Ivan telah sampai di dunia Belgori, tepatnya di istana. Di sana dia mencari naga yang dimaksud pria tua tadi, dan setelah bertemu naga tersebut, segeralah Ivan memberikan ramuan kepadanya. Namun sesaat setelah itu Ivan ditangkap oleh penjaga istana, dan dia juga dibawa ke aula tempat Vasilisa, Koche, dan Baba ditahan. Di sini Dorbrinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatukan pedang Cledentes dengan kristal ajaib seperti yang pernah Koche lakukan. Saat Raja sedang menyatukan dua benda tersebut, Ivan segera menghentikan dengan menodongkan pistol. Akan tetapi Farfara menghentikan Ivan, yang malah membuat Ivan tak sengaja menembakkan pistol ke Dorbrinya. Namun sayangnya Dorbrinya telah berhasil menyatukan pedang dan kristal lebih dulu sehingga dia pun menjadi abadi. Di saat itu juga naga yang diberi ramuan oleh Ivan datang dan berusaha menyerang Dorbrinya. Kesempatan ini Ivan manfaatkan untuk melepaskan para temannya, dan di sini pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Koche berhasil menghancurkan kristal ajaib yang mana hal ini membuat dirinya bersama Dorbrinya menghilang. Melihat suaminya lenyap, Farfara langsung kabur dari kerajaan. Dan saat itu juga semua kutukan yang ada di dunia tersebut menghilang. Di sini juga terlihat ayah Ivan kembali berubah menjadi manusia. Beberapa hari kemudian mereka pun menggelar pesta. Simon Serawa juga datang ke sana, dan kelihatannya nih dia semakin suka dengan Baba. Selanjutnya Ivan yang telah mendapat izin pergi ke dunia manusia mendatangi anak kecil yang sudah berbulan-bulan terbaring koma. Dan berkat ramuan dari Baba, Ivan berhasil menyadarkan kembali anak tersebut. Setelah itu Ivan kembali ke dunia Belgori. Dia menjalin hubungan asmara dengan Vasilisa, dan sekarang mereka sedang on the way ke rumah keluarga Vasilisa. Lalu di akhir scene terlihat Farfara masuk ke dunia manusia dan menemui Galia yang ternyata adalah ibunya. Dan film pun selesai. Itulah cerita dari film The Last Warrior yang rilis tahun 2017. Dari salah satu adegan yang ada di film ini, Mbak Yani jadi kembali diingatkan nih, bahwa sehebat apapun manusia, sekalipun hidupnya abadi, dia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Tetap dong, pasti bakal butuh bantuan orang lain. Ya udah lur, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, and see you.